Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. BMW seri 7 terbaru, generasi ke-7. Pada saat mobil ini pertama kali muncul di dunia tahun 2022, saya berangkat ke Amerika Serikat untuk mencobanya langsung. Tapi begitu mobil ini sudah dijual di Indonesia, sudah dipasarkan di Indonesia, saya nggak pernah punya kesempatan buat nyoba mobil ini. Jadi di Auto Driver itu Adit yang nyoba, dan setiap kali mobil ini available buat dipinjam, sayanya entah keluar kota atau keluar negeri. Sampai akhirnya sekarang saya bertemu langsung mobil ini, saya bisa langsung merasakannya, bisa memberikan info ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya. Tapi yang jelas mobil ini memberikan standar baru di flagship sedan premium Eropa. Seri 7 terbaru ini sangat revolusioner, dan memang seperti rivalnya juga Mercy S-Class. Seri 7 dan S-Class itu secara bergantian membuat inovasi di bidang otomotif yang kemudian akan diikuti oleh mobil-mobil lain dengan harga yang lebih murah, mungkin 10-15 tahun setelah mereka keluar. Tapi di generasi terbaru ini harus diakui BMW jauh lebih inovatif dibandingkan sebelumnya. Banyak sekali teknologi-teknologi baru yang disematkan ke dalam mobil ini yang sebelumnya mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Yang jelas BMW ini ada dua tipe mesin. Untuk pertama kalinya ada versi listrik full elektrik seperti yang di sebelah saya ini, BMW i7. Sebelumnya BMW seri 7 itu di generasi sebelumnya hanya ada varian yang bensin atau diesel atau hybrid. Nah, untuk generasi ini pertama kalinya BMW membuat platform yang bisa untuk mesin internal combustion engine dan bisa juga untuk mesin listrik. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Mercedes-Benz. Mercedes-Benz S-Class-nya hanya internal combustion engine, dan untuk full elektriknya adalah Mercedes-Benz EQS. Tapi saya udah pernah coba EQS levelnya belum se-S-Class gitu. Nah, kalau ini Anda bisa menikmati semua kehebatan seri 7 dalam format penggerak elektrik. Nanti kita akan bahas mesinnya, tapi kemudian berikutnya yang inovatif dari BMW adalah desainnya. Desainnya benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Sekarang lebih berwibawa, lebih besar, dan dengan paduan warna two-tone ini jadi semakin mewah. Two-tone ini by the way baru saja ditawarkan oleh BMW di Indonesia. Sebelumnya hanya single tone. Kalau two-tone itu harus pesan dulu ke Eropa, tapi sekarang sudah ada, udah ready di Indonesia. Dan ini two-tone-nya perpaduan antara abu-abu medium ya, nggak terlalu gelap dengan hitam. Sangat klasi dan sangat berwibawa. Lampunya pipih sekali, lihat ini. Lampunya pipih, di sini di bawah juga pipih. Ini lampu utamanya, ini lampu sen dan DRL-nya, serta ada iconic kidney grill yang illuminated. Jadi kalau misalnya kita nyalakan lampu kecil atau lampu besar, ini dia menyala dan iluminasinya itu keren sekali, menambah aura futuristis dari mobil ini. Bannya besar, 21 inci, dan mobil ini panjangnya hampir 5,4 meter. Dan untuk pertama kalinya BMW seri 7 punya pintu full elektrik. Jadi Anda nggak perlu lagi menarik pintu yang berat. Ini semua full elektrik. Sistem yang sama seperti yang digunakan di Rolls-Royce, karena Rolls-Royce seperti kita tahu induknya adalah BMW. Jadi ada sejumlah teknologi dari BMW yang di-share dengan Rolls-Royce. Dari mobil ini pintu elektriknya share dengan Rolls-Royce, kemudian penggerak elektriknya
Ini juga sangat mirip dengan yang digunakan oleh Rolls-Royce Spectre, yaitu line up full electric dari Rolls-Royce. Jadi Anda bisa mendapatkan rasa Rolls-Royce di sebuah BMW, dan ini adalah BMW yang paling dekat dengan Rolls-Royce dibandingkan line up BMW lainnya. Di belakang lampunya PP, ini i7 tulisannya. Nah, untuk Indonesia kita masuk ke trim yang xDrive 60. Jadi ada yang di bawahnya yang lebih rendah itu eDrive 50, itu two wheel drive, tenaganya lebih kecil. Kemudian ada xDrive 60 dan di atasnya lagi ada xDrive 70. Tapi 70 too much lah ya, 600 HP lebih. Ini aja HP-nya sudah besar sekali, nanti akan kita lihat. Nah, bagasinya ini ada sedikit perbedaan dengan versi bensin. Kalau versi bensin itu bisa sekitar 540 liter, tapi ini karena ada baterai yang besar di bawah, itu jadi kapasitasnya 500 liter saja, berkurang 400 liter, tapi 500 liter masih sangat-sangat lega. Di bawah ini juga masih ada kompartemen buat Anda menyimpan portable charger atau barang-barang lainnya, jadi nggak akan kesusahan untuk menyimpan barang. Nah, kita udah berbicara baterai. Ini adalah port charging baterainya, dia bisa AC dan dia bisa DC. Baterainya sangat besar, 105 kWh grossnya ya. Kalau netnya itu di 101,7 kalau nggak salah. Pokoknya 101-an kWh, itu besar sekali. Benar-benar memenuhi mobil dari depan sampai belakang. Dan artinya kalau misalnya baterainya itu besar, ngisinya juga lama. Untungnya untuk yang DC dia sudah bisa 200 kW, yang mana menurut BMW dari 10% sampai 80% hanya butuh 28 menit. Nah, ini dia juga bisa AC 11.000 watt. Jadi kalau misalnya anggap aja ada penurunan, ada karena lusis gitu ya, 10.000 watt, 10 kW. Ketika misalnya kita ngecharge dengan kondisi baterai tinggal 20% gitu ya, artinya kan 80% kira-kira 81 kWh lah, 80,8 kWh yang harus diisi, ya butuh kira-kira 8 jam 9 jam, samalah seperti waktu istirahat kita di rumah. Jadi tetap masih cukup masuk akal untuk pengisian dayanya. Nah, sekarang kita akan lihat mesinnya. BMW i7 memiliki ruang mesin yang masih bisa dibuka, tidak seperti BMW iX yang tidak bisa dibuka sama sekali. Tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga di sini. Satu-satu yang bisa kita lakukan hanya mengisi air wiper di sana. Nah, di bawah sini ada motor listrik yang menggerakkan roda depan. Tapi di belakang juga ada motor listrik yang menggerakkan roda belakang. Jadi dia dual motor. Dan total tenaganya itu mencapai 544 HP. Torsinya 745 Nm, yang membuat mobil yang beratnya di kisaran 2,5 ton ini melaju 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 5 detik. Klaimnya BMW 4,7 detik. Nah, tapi kan itu klaim. Nanti saya mau coba sendiri pakai alat ukur berbasis GPS. Hihihi. Nggak perlu ajudan buat buka pintu, dia bisa bukain sendiri. Kalau mau nutup, kita tinggal pencet yang tombol di sini. Iya, namanya juga seri 7, semuanya lega. Tapi nanti ini bisa dibikin lebih lega lagi dengan sleep mode, nanti akan saya perlihatkan. Tapi kita lihat dulu. Wah, ini panoramic roof-nya bukan sekedar kaca, tapi dia ada garis-garis seperti ini dan dia bisa teriluminasi di malam hari. Serta satu yang baru juga, ini juga sangat ini ya revolusioner di mobil ini adalah layarnya ini. Ini layarnya 31,3 inci. Ini adalah BMW Theater Screen. Jadi kayak kita nonton bioskop di belakang. Apa saja yang bisa dilakukan? Jadi di tengah ini ada
space untuk kita nonton video, tapi sayangnya harus pakai HDMI ya, jadi kita nggak bawa sambungan HDMI. Tapi di sini kita bisa mengatur sejumlah hal. Ada audionya, bluetoothnya, serta displaynya, dan ini tampilannya jadi mewah sekali. Dan suara itu bisa dikeluarkan lewat speaker atau headset. Kebetulan headsetnya nggak ada, tapi kalau Anda beli ini Anda akan dapat headsetnya kayaknya. Di sini juga bisa untuk melihat weather semua. Ini satu hal yang bikin mobil ini jadi kelihatan sangat futuristis dan modern. Serta untuk melipatnya kita tinggal pencet lagi. Jadi di sini ada tombol, ada layar pengontrol di kanan dan di kiri. Layar pengontrol ini bisa mengontrol macam-macam. Oh ya, pada saat teater screen-nya itu keluar, ini juga tirainya menutup. Pada saat kita lipat, dia tirainya membuka lagi. Nah, ini layar ini biasanya kan ditaruh di tengah nih kalau mobil-mobil mewah. Tapi ini ditaruh di masing-masing penumpang, dan jadi tiap penumpang itu punya pengontrolan individual. Ini bisa ngatur satu displaynya, bisa ngatur ngangkat telepon atau nutup telepon, bisa mode. Jadi modenya kita mau apa di jalan, mau mode relax, ekspresif, atau mode teater, atau mode silent. Kita tinggal pencet modenya di sini, nanti komputer akan menyesuaikan semua keadaan mobil sesuai kemauan kita. Kemudian untuk mengatur kursi, itu juga bisa, karena kursi belakang ini juga sudah bisa reclining, dan bukan hanya sandarannya ya, tapi sandaran atas dan bawah itu bisa diatur secara individual untuk mendapatkan posisi duduk yang ergonomis. Kemudian dia juga bisa mengatur tirai dan mengatur lampu-lampu. Nah, sekarang saya akan atur duduknya untuk sleep mode. Cukup satu sentuhan saja. Comfort position namanya. Dia akan ke depan. Ini bisa dilakukan sambil jalan ya, jadi nggak harus dilakukan sambil berhenti. Oke. Terus sekarang ini akan mengangkat kursi yang ini, dia juga akan mengangkat yang depan, akan maju ke depan kursinya. Wah, bikin kita seolah-olah mengambang. Dan saya tingginya 177 cm dan ini kaki saya nggak nyampe ke depan. Bener-bener relax ya, cuman pastikan aja kaos kaki Anda nggak bau. Nggak mungkin bau sih, karena Anda kalau berada di belakang mobil seperti ini artinya Anda bos yang mestinya semuanya bersih gitu ya. Dan ini nyaman sekali. Kemudian di sini ada armrest, yang armrestnya juga sangat empuk ya materialnya. Di dalamnya juga ada tempat buat penyimpanan dan ada 2 USB-C di sini. Kemudian di sini ada wireless charging dan bisa ada 2 buah cup holder, dan cup holdernya ini tidak mengganggu wireless chargingnya sama sekali. Clever banget desainnya. Nah, terus ada juga bonus bantal seperti ini. Jadi ini bantalnya ditaruh di sini, nanti bisa diikat, dan ini bantalnya empuk sekali. Cuman saya lebih prefer seperti ini, tapi kalau Anda ingin bantal, ini juga sudah ada bantalnya langsung dari BMW-nya. Dan dari sini Anda juga bisa punya akses ke bagasi. Kali-kali ketinggalan sesuatu gitu di bagasi, kita tinggal rogoh dari sini. Kalau nggak jauh-jauh amat bisa diambil. Wah, ya ini juga bisa ngatur AC. Saya lupa, jadi bisa ngatur AC. Jadi AC di situ panelnya bersih, nggak ada panel AC sama sekali, semua panel AC dari sini. Buka pintu bisa 3 cara. Satu normal seperti ini, jadi ngebuka sendiri, kita tarik lagi. Atau yang elektrik tadi, yang tombol ini. Atau kalau in the event of emergency, tiba-tiba mobilnya kecelakaan atau karena apapun listriknya tidak bisa bekerja membuka mobil, ini ada satu tuas mekanik. Nah, di situ. Nah, terus buat balikin kursi, kita tinggal pencet reset. Dia akan balik seperti semula. Wah, ini di belakangnya emang bener-bener lega, nyaman, canggih. Tapi juga pemandangannya menarik dari belakang ini. Lihat ini bentuk kursinya, bahkan bagian belakang headrestnya ini dilengkapi dengan wooden panel yang mewah. Kemudian panoramiknya juga bikin mata itu jadi nyaman.
BMW Theater Screen-nya juga bikin kelihatan lebih canggih. Kemudian ini sistem audio Bauer and Wilkins-nya. Oh, bukan Harman and Kardon lagi. Harman Kardon itu buat BMW yang normal-normal aja. Kalau yang istimewa Bauer and Wilkins. Wah, lihat ini. Dia illuminated juga dan dia ada kisi-kisinya seperti ini. Benar-benar keren sekali dan mewah. Oke, sekarang kita lihat depan. Well, sebenarnya nggak terlalu relevan sih review di depan karena biasanya pemilik seri 7 ini atau i7 ini kan akan lebih sering duduk di belakang. Tapi nggak apa-apa karena BMW adalah motonya dulu itu the ultimate driving machine, sheer driving pleasure, dan itu diterapkan di semua lineup produknya tidak terkecuali seri 7. Tapi sebelum saya ke bagian driver, Anda bisa lihat ini nyalanya lampunya seperti kristal karena memang benar di sini adalah kristal dari Swarovski yang ditempatkan oleh BMW. Jadi mobil ini dibuat oleh BMW tidak sekedar seperti alat transportasi, tapi kalau Anda bisa lihat krom-krom ini dan ini ornamen di kaca belakang. Karena mobil ini dibuat seperti perhiasan juga oleh BMW. Nah, itu akan membuat kita sampai pada topik berapa harganya. Karena biasanya yang namanya perhiasan itu mahal. Iya, mobil ini tidak murah sama sekali, terutama yang i7-nya. Jadi yang seri 7-nya, 735i itu yang mesinnya 3000 cc, 6 silinder turbo, tenaganya di 280-an HP. Itu harganya 2,75 miliar rupiah. 2,7-an lah, 2715 atau 2714 gitu. Yang mana itu sudah sangat tinggi, tapi itu masih di bawah S-Class baru. S-Class baru itu di 3 miliaran. Nah, versi listriknya i7 harganya melonjak langsung 700 juta rupiah ke 3,4 miliar rupiah on the road. Itu belum yang two-tone. Kalau yang two-tone tambah 160 juta rupiah lagi kira-kira. Jadi mendekati 3,6 miliar rupiah ini mobil. Mahal. Mahal sekali. Dan ya tentunya kemungkinan besar orang yang bisa membeli mobil seperti ini kalau jalan halal ya pengusaha yang sukses. Nah, pengusaha yang sukses itu biasanya memiliki bisnis yang sehat, profit yang datang terus tiap bulan. Tapi memang kalau kita ingin membuat satu bisnis yang skalanya bisa membuat kita punya BMW seri 7 seperti ini atau i7, kita nggak cuma harus punya skill bisnis tapi juga harus punya strategi. Nah, di situ kalau untuk Anda pebisnis atau Anda yang baru memulai bisnis, merintis bisnis, masih membangun bisnis Anda, Odoo mungkin bisa jadi partner Anda menuju kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Apa itu Odoo? Jadi Odoo itu ada platform manajemen bisnis all in one. Jadi kalau Anda punya bisnis, apapun bisnisnya, apapun skalanya, Odoo akan membantu semuanya berjalan lebih rapi, efisien, dan bisa dipantau kapan saja. Dari urusan penjualan, invoice, stok barang, sampai ke akuntansi dan laporan keuangan, semua terhubung dan bisa diatur lewat satu sistem yang simple. Nggak cuma untuk Anda yang punya bisnis gudang atau manufaktur, Odoo juga bahkan cocok untuk bisnis jasa, F&B, bahkan retail. Dan Odoo memiliki 70 lebih aplikasi yang terintegrasi satu sama lain. Dari mulai sales, invoice, accounting, inventory, dan manufacturing, semua aplikasi ini bisa Anda dapatkan dengan biaya berlangganan hanya Rp100.000 per bulan. Jauh lebih terjangkau dan jauh lebih hemat dibandingkan gonta-ganti software yang nggak nyambung satu sama lain. Jadi dengan tools yang tepat seperti Odoo, mudah-mudahan Anda bisa membeli mobil impian Anda mungkin yang seperti ini atau bahkan yang lebih mewah lagi. Karena untuk mencapai cita-cita meraih kesuksesan, nggak bisa cuman asal bisnis, nggak bisa cuman asal kerja keras. Tapi bagaimana kita bisa mengatur bisnis dan waktu dengan benar. Coba Odoo secara gratis atau ngobrol bareng pakar Odoo dengan klik link yang ada di deskripsi. Semoga Anda bisa mencapai kesuksesan dengan jalan yang
halal. Oke, sebelum kita mulai masuk lagi ke bagian dalam, ini saya notice sesuatu yang mestinya ini nggak terjadi di BMW i7. Ini agak ngembun lampunya ya. Emang sih nantinya akan hilang sendiri gitu ya. Mungkin juga ini ada sedikit kebocoran. Agak mengganggu mata aja walaupun tidak mengganggu fungsi lampunya. Tapi ya nggak usah khawatir karena ini nggak akan kejadian ke BMW i7 Anda. Kalau ini kejadian tinggal klaim warranty karena ini masih ditanggung oleh BMW. Ya, mungkin aja namanya mobil ada yang agak sedikit ini defect mungkin ya, mungkin aja. Jadi ini sangat disayangkan, tapi itu adalah sedikit minor issue, tapi tidak membantah fakta bahwa ini adalah mobil yang sangat mengagumkan. Dan kita akan lihat sekarang apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda bekerja menjadi pengemudi seorang pengusaha sukses yang punya mobil ini. Atau minimal untuk Anda yang memang punya mobil ini tapi Anda gemar menyetir ya karena ini adalah sebuah BMW. Sayang kalau sebuah BMW nggak disetir sendiri. Kita langsung masuk ke dalamnya dan ketika kita udah di ruang kemudi seperti ini kita tidak perlu menekan tombol apapun untuk membuka pintu. Yang perlu saya lakukan adalah menginjak pedal rem saja. Jadi kita tinggal injak pedal rem seperti ini. Dia nutup sendiri. Oh terus nanti gimana dong kalau misalnya buka tutup pintunya elektrik terus nabrak sebelahnya mungkin parkir tempat sempit atau kejepit karena kaki kita masih belum masuk. Oh tenang, ada sensornya banyak sekali. Bahkan selama saya nyoba mobil ini beberapa hari nggak pernah sekalipun mentok ke apapun termasuk orang gitu. Jadi aman pintunya dan kalau ternyata pintunya ngebukanya nggak banyak karena terhalang sesuatu atau dia takut nabrak orang, Anda selalu bisa tarik juga secara manual, nggak perlu takut rusak. Dan untuk menutup pintu Anda juga bisa langsung lakukan dari layar tengahnya ini. Nah layarnya ini mirip dengan BMW lainnya. Jadi ada dua buah layar untuk infotainment dan layar untuk instrumen. Instrumen tidak banyak berbeda dan yang untuk infotainmentnya ini dia juga sudah yang terbaru dari BMW. Jadi modelnya itu seperti tablet ya, ada aplikasi-aplikasinya dan dia sudah BMW connected. Jadi ada sambungan internet di mobil ini yang bisa mengintegrasikan mobil dengan handphone Anda lewat aplikasi My BMW. Kemudian Anda juga navigasinya sudah bisa membaca kemacetan di jalan, ada augmented reality juga. Lengkap sekali, bahkan Anda juga bisa main game sambil Anda menunggu di parkiran gitu. Ada air console games di sini. Anda juga bisa nonton YouTube di sini di layarnya asal Anda berhenti. Ini sama seperti BMW lainnya. Dan posisi nyetirnya ini luar biasa. Anda kalau punya mobil ini dan Anda punya seorang driver, artinya Anda baik sekali dengan driver Anda karena driver Anda akan mendapatkan posisi menyetir yang sangat ergonomis. Ya, jadi berita baiknya kalau Anda ingin menyetir mobil ini juga Anda akan mendapatkan posisi menyetir yang ergonomis, pengaturan setir elektrik secara tilt dan teleskopik. Ini sangat luas jangkauannya, kemudian joknya. Ini agak menggelitik nih. Ini sebenarnya agak-agak kayak niru Mercy sih benernya. Karena Mercy yang pertama kali menggunakan format di pintu seperti ini. BMW biasanya kalau seri 7 generasi yang tahun 2002 tuh yang E65 ya kalau nggak salah ya. Itu di sini pengaturan kursinya. Tapi nggak pernah di pintu. Baru yang ini dia di pintu. Tapi ya nggak apa-apa karena di sini terlalu sempit. Dan untuk pengaturan kursinya juga Anda bisa membuka menu seat di sini, seat comfortnya, semua bagian dari kursi bisa diatur secara lebih detail di sini. Masasnya ini cuma ada di belakang, jadi di depan nggak ada masas. Jadi memang VIP-nya di belakang ya. Aduh, ini enak sekali, setirnya two spoke, fitur ADAS lengkap semuanya, termasuk adaptive cruise control, lane keeping assist. Ini juga familiar ya, jadi walaupun ini seri 7 tapi dia familiar pengoperasian dengan BMW yang lainnya. Di sini ada konsol central konsolnya ini juga mudah untuk digunakan. Tuas transmisi juga dari kristal Swarovski. Ini juga untuk ngatur kursi jadi kristal dari Swarovski. Buat ngatur volume juga dari Swarovski, buat iDrive-nya juga dari Swarovski.
Tapi ada satu tombol yang tidak ada di semua BMW, tidak semua BMW ada, itu adalah tombol untuk menaikkan suspensi. Jadi mobil ini kan panjang, wheelbase-nya juga panjang. Jadi kalau overhang angle-nya tuh nggak terlalu besar gitu. Kalau kita ngelewatin gundukan atau jalan yang seperti ini, dia bisa mentok. Nah, untuk mengurangi kemungkinan mentok, ini bisa ditinggikan secara elektronik di sini. Kemudian di sini ada laci yang nggak terlalu besar, lacinya kecil sekali untuk sebuah seri 7. Tapi ada 2 buah USB-C slot, di sini ada 2 buah cup holders, kemudian di sini juga ada wireless charger. Kemudian di sini ada penyimpanan yang tidak terlalu besar di kursi. Oh ya, kalau cup holder sih bisa ya ditutup ya seperti ini ya. Ya, oke lah, lumayan. Jadi memang tidak bisa rapi gitu ya seperti di Mercedes-Benz, tapi minimal ini masih bisa dibuat lumayan rapi. Dan suasana kabinnya ini sangat modern. Anda bisa lihat di sini ada nuansa kristal-kristal juga, dan ini punya ambient light yang bisa diatur warnanya. Bukan hanya bisa diatur warnanya, tapi juga bisa berinteraksi misalnya dengan hazard gitu ya. Jadi ada sejumlah situasi yang bisa membuat si ambient light ini berinteraksi. Dan ambient light di pintunya juga, lihat ini, aduh, kristal-kristal juga. Oh, bener-bener rasanya bukan hanya berada di sebuah mobil mahal, tapi di sebuah karya seni. Kamera 360 ya sudah pasti, itu sudah standar di mobil ini. Semua yang bisa dimasukkan ke sebuah BMW akan dimasukkan. Nah, tapi yang saya penasaran adalah bagaimana rasanya BMW i7 dibawa di Indonesia dengan jalanan Indonesia, dan apakah klaim akselerasinya benar dan berapa konsumsi listriknya. Langsung aja kita jalan. Oke, kita berjalan, dan ini seperti Anda bisa lihat, saya syutingnya di Distrik Otomotif PIK 2, tempat garasi saya, dan ini lokasinya enak banget, strategis, jalanan depan kosong, tempat buat tes akselerasi juga deket. Kita bayar dulu, bayarnya juga tinggal tap. Sebenarnya kalau mobil saya pakai kartu langganan, tapi yang ini kan mobil tes. Nah, yang pertama saya mau tes itu adalah akselerasinya dulu. Emang sih ini bukan mobil buat akselerasi, tapi klaimnya kan dia bisa 4,7 detik. Kita lihat berapa aktualnya. Kita putar balik dulu. Ini putar baliknya kecil banget karena dia udah 4 wheel steering sih ya. Jadi bener-bener ringkas banget muternya tuh. Siap-siap. Oh, datang terus tenaganya. Di atas 80 makin kuat. Klaimnya 0 sampai 100 km per jam dalam 4,7 detik. Lihat dong ini. 4,63 detik. Artinya bener klaimnya. Bahkan ini baterainya juga tinggal 40%-an ya, bukan baterai yang masih penuh gitu. Jadi sampai baterai itu levelnya di bawah 50% juga dia masih kuat sekali tenaganya. Karakter tenaganya tuh juga luar biasa ya. Dia itu dari 0 sampai 40 kenceng, 40 sampai 80 lebih kenceng lagi, 80 ke atas baru itu keluar semua tenaganya. Jadi ada gradualnya juga, dan mobil ini besar sekali, 2,5 ton kira-kira beratnya, dan dia bisa 0 sampai 100 km per jam di bawah 5 detik, di 4 detikan. Sebenarnya ada efek suaranya, ada efek suara futuristis yang dibuat oleh musisi kondang Hans Zimmer. Hans Zimmer juga bikin suara untuk BMW iX gitu ya. Tapi kalau untuk BMW i7 rasanya lebih cocok tanpa suara. Karena mobil ini tuh dibangun dengan filosofi yang mirip-mirip lah dengan Rolls-Royce. Bagaimana memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain senyaman mungkin, sehening mungkin. Jadi mode hening seperti ini menurut saya yang paling cocok untuk BMW i7. Gak perlu ada suara-suara, apalagi suara-suara buatan tuh gak perlu. Mobil ini suspensinya empuk, tapi ketika kita ajak menikung, wah, stabilnya luar biasa ini mobil. Dan kalau misalnya kita zigzag gitu ya,
nempel banget. Dan ini ada yang unik ya. Jadi mobil ini pakai air suspension yang dikendalikan secara elektronik. Jadi karakter bantingannya itu lewat ECU diaturnya dengan ada sensor-sensor. Jadi ketika pertama kali menikung itu ada empuknya gitu ya. Jadi nggak yang langsung sangat respons gitu. Tapi ketika kita menyangka mobil itu akan lebih limbung, ternyata di stop pergerakan mobilnya itu oleh suspensi yang tiba-tiba jadi mengeras. Jadi sangat stabil tuh. Hanya mengizinkan sedikit, habis itu ditahan. Tapi ketika melewati jalan bergelombang, mobil ini seperti di atas awan, membuai sekali. Saya udah bawa mobil ini ke Bandung bolak-balik lewat tol MBZ. Itu MBZ aja tuh jadi nyaris tidak terasa guncangan-guncangannya tuh. Nah inilah emang suspensi pintar seperti ini yang bikin mobil ini bisa menyesuaikan dengan beragam kondisi jalan. Dan mobil ini tuh bener-bener effortless ya. Ini saya sekarang lari sekitar 100 km per jam. Rasanya tuh kayak 60-70. Dan kalau saya cek denyut nadi juga pasti rendah. Karena mobilnya tuh bikin kita nyaman dan santai. Aduh, speed bump itu cuman kedengeran suara bannya sedikit, tapi getarannya tuh gak sampai ke dalam kabin. Nah cuman memang karakter bantingannya itu terasa dikendalikan komputernya tuh terasa. Seperti tadi itu mobil kan mestinya mengayun, tapi ini gak mengayun. Karena ketika kita sangka mobil itu mau mengayun, tiba-tiba dia ditahan lebih keras pernya. Dan setelah itu jadi empuk lagi. Ada rasa yang kelihatan sekali nih, ada kekuatan lain yang mengendalikan karakter bantingan mobil ini. Dan itu benar ya, dikendalikan oleh komputer semuanya. Dan membuat mobil ini di beragam kondisi selalu nyaman dan selalu stabil. Dua kombinasi yang sangat sulit biasanya, mendapatkan kenyamanan dan kestabilan di saat bersamaan. Tapi ya BMW melakukan itu. Teman, saya sarankan jangan melakukan akselerasi mendadak atau belok mendadak seperti ini. Kalau misalnya memang yang punya mobil ini adalah majikan Anda yang ada di belakang, karena itu bisa membuat Anda harus cepat-cepat menulis surat lamaran kerja ke perusahaan atau ke majikan yang baru lagi. Karena mobil ini harusnya dikendarai secara santai. Dan di belakang tadi saya udah coba, itu luar biasa rasanya. Walaupun pada saat misalnya kursi itu direbahkan di sleeping mode-nya ya sampai ke depan, ada masih sedikit bagian dari spion itu agak sedikit terhalang, minimal di posisi duduk saya. Kalau di posisi duduk lain mungkin bisa clear ya, tapi pas di posisi duduk saya itu agak terhalang sedikit. Jadi kalau saya jadi drivernya, bos saya pakai sleeping mode, pasti saya bilang, bos, mohon maaf ini spionnya agak terhalang. Ya kalau bosnya baik dia akan nurut. Kalau bosnya tetap pengen sleep mode, pasti dia bilang enggak, saya pengen posisi gini. Dan pasti saya akan jawab, siap bos. Mungkin harus ngintip-ngintip dikit. Tapi mobil ini bikin mood itu jadi enak, baik kita sebagai penumpang maupun sebagai driver. Karena ya ini BMW, ultimate driving machine, sheer driving pleasure. Jadi walaupun mobil ini untuk bos di belakang, tapi ketika sesekali Anda menyetir sendiri, ini rewarding, akan membuat senyuman juga di Anda, karena mudah sekali mengemudikan mobil yang sebesar ini. Rasanya tuh lebih compact dibandingkan ukurannya. Kursinya nyaman, bisa diatur dengan beragam cara untuk mendapatkan posisi duduk yang ideal bagi Anda. Mau berapapun postur Anda, mau bagaimanapun preferensi Anda, besar kemungkinan sistem electric seat yang ada di mobil ini itu bisa menemukan posisi yang pas. Relax sekali bawa mobil ini. Kemudian bagaimana dengan range-nya? Nah, untuk pemakaian di dalam kota, mobil ini punya konsumsi listrik itu di antara 4,7 sampai 5,5 km per kWh.
Itu kalau bawa normal ya, mungkin ya ada kemacetan, tapi nggak yang dengan agresif. Yang mana artinya dengan baterai 101 kWh, mobil ini bisa kira-kira di 500-an kilometer. Tapi saya udah bawa mobil ini ke Bandung bolak-balik, dan setelah kembali lagi ke titik yang sama di Jakarta, sudah menempuh 302 kilometer, baterainya masih 51%. Artinya ketika dibawa keluar kota dengan kecepatan 90-100 km per jam, mobil ini bisa mencapai di atas 600 km sekali charge, yang mana itu cukup jauh. Kalau kita dari Jakarta ke Semarang nggak perlu isi listrik lagi, dari Semarang ke Surabaya juga nggak perlu isi listrik lagi. Dan kalaupun isi listrik juga cepat ya, karena dia bisa sampai 195 kW. Jadi di SPKLU yang 200 kW juga setengah jam juga udah bisa mencapai range, kira-kira udah nambah hampir 400 km lagi range-nya. Ini benar-benar di setiap tingkat kecepatan, suara itu minimal sekali masuk ke dalam kabin. Dan rasanya memang seperti Rolls-Royce ya. Mobil ini berbeda dengan mobil lain. Mobil lain tuh banyak yang kehilangan soul-nya ketika mesinnya itu digantikan motor listrik. Tapi Rolls-Royce, BMW seri 7 itu seakan-akan makin kuat soul-nya ketika penggeraknya listrik. Tanpa getaran, tanpa suara, tenaganya kencang. Sesuatu yang memang menjadi tujuan perancangan mobil-mobil seperti ini mesinnya. Mesin mobil seperti BMW seri 7 atau Rolls-Royce selalu dibuat supaya lebih hening, lebih tidak bergetar, dan lebih kuat tenaganya. Nah, ini semua selesai dengan tenaga listrik. Jadi dalam soal kenyamanan ini menjadi sangat cocok dengan penggerak listrik. Walaupun belum teruji ya, tapi walaupun diprediksi untuk yang i7 seperti ini kemungkinan besar depresiasinya bisa lebih besar dibandingkan yang 735i lah misalnya. Tapi ya itu kan karena kita belum tahu harga baterainya berapa. Mungkin dengan mobil harga semahal ini, harga baterai itu tidak menjadi persentase yang besar lagi dari mobilnya. Tapi kita nggak tahu. Tapi ya walaupun ada kekhawatiran depresiasi, tapi ini benar-benar cocok gitu untuk mobil ini. Ya beginilah harusnya seri 7, nggak ada suara sama sekali. Kalau bantingannya lebih empuk lagi sedikit, ini udah mirip sekali dengan Rolls-Royce. Rasa jalannya dan tenaga tuh effortless sekali. Dan memang seperti saya bilang, penggerak listrik dari mobil ini diambil dari Rolls-Royce Spectre sama, tapi programnya agak berbeda. Kalau Rolls-Royce Spectre itu benar-benar gradual sekali, jadi benar-benar halus sekali, khas Rolls-Royce. Kalau ini kalau kita injek, dia tuh masih ada instannya sedikit. Tidak terlalu instan, tapi masih lebih instan dari Rolls-Royce tenaganya. Ya sesuai dengan karakter BMW yang memang harus lebih lincah daripada sebuah Rolls-Royce. Dan senang aja melihat engineer dari BMW dan Rolls-Royce yang mestinya tim yang mirip ya, membedakan karakter dua mobil itu walaupun dengan penggerak yang sama. Ini tetap lebih fun to drive, lebih dinamis mobil ini. Wah, ini sih mau ngabisin baterainya 600 km sekali jalan juga nggak ada capek-capeknya ini mobil. Dan dia kan all wheel drive ya, karena dia xDrive 60, jadi tenaga besar juga nggak khawatir spin. Kemudian di jalan-jalan yang licin, mobil ini juga tetap mantap, gripnya enak. Mungkin kalau saya punya mobil ini, saya nggak akan selalu berada di belakang. Mungkin saya hanya ada di belakang kalau bisa harus ngelewatin kemacetan. Tapi begitu kita berjalan jauh ke luar kota gitu, kayaknya lebih enak nyetir sendiri. Rasanya tuh seperti menyetir kapal pesiar yang mudah dikendalikan seperti speedboat. Kemudian kalau Anda berjalan jauh, Anda bisa pakai fitur radarnya yang lengkap. Tinggal satu kali pencet di sini, dia sudah langsung aktif adaptive cruise control dan keeping assist-nya. Dan dia tidak perlu digoyangkan setir itu. Hanya perlu disentuh saja seperti ini, karena dia ada sensor sentuhnya.
dan Anda bisa melaju santai di jalan tol. Dan waktu ke Bandung saya juga coba, itu ngeremnya, akselerasinya tuh halus, nggak ada terasa gugupnya, bener-bener nggak terasa seperti robot yang nyetir, tapi seperti ada driver yang berpengalaman yang nyetir mobil ini ketika kita lagi pakai sistem adaptive cruise control dan lane keep assist-nya. Halus sekali dan mudah sekali. Kita tinggal pencet lagi tombol ini untuk cancel, dan kalau mau resume ke kecepatan yang tadi tinggal pencet tombol yang sama lagi. Saya rasa kalau misalnya Anda pengusaha yang sukses, bisnis Anda berkembang dengan baik, Anda punya uang lebih untuk memanjakan diri Anda, mendapatkan mobil dengan kenyamanan yang maksimal, ini harganya hanya 1/7-nya Rolls-Royce Phantom. Tapi kenikmatannya nggak beda jauh. Prestisnya mungkin yes, cukup signifikan berbeda. Tapi kalau Anda mencari kenyamanan, ini nggak jauh dari Rolls-Royce dengan harga yang jauh lebih rendah. Dan kalau Anda hitung, misalnya kalau Anda beli Rolls-Royce 20 sekian miliar rupiah, setahun 2 tahun Anda pakai, mungkin Anda bisa kehilangan lebih dari 5 miliar rupiah di depresiasi. Ini seperti memiliki value for money yang sangat bagus kan? Apalagi dengan warna dual tone seperti ini makin menambah aura mewahnya dari luar. Jadi ya, inilah mobil mewah yang terlihat sangat mewah dari luar, terlihat sangat mewah dari dalam, nyaman duduk di belakang, tapi juga masih enak buat di setir sendiri. Dan rasanya kita nggak bisa ngasih satu rival yang benar-benar sepadan dengan seri 7 ini. Satu-satunya rival sepadan itu kalau adalah S-Class dibuatkan versi elektrik. Sayangnya tidak ada, hanya EQS, dan menurut saya EQS itu belum sampai selevel S-Class. Ya, ini jadi bisa dibilang nggak ada saingan di pasar. Dan untungnya, walaupun tidak ada saingan, tapi kualitas semuanya sangat mengagumkan dari mobil. Nggak pengen berhenti rasanya, pengen nyetir terus atau pengen di belakang terus. Nyampe tujuan tuh jadi nggak relevan gitu. Lebih relevan lagi menuju tujuan kita. Makin panjang tujuan kita, makin nikmat naik mobil ini. Udah, saya mau muter-muter, habis itu balik ke garasi. Well, kalau menurut saya, kalau Anda memang hanya perlu kelegaan ruangnya, kemudian fitur-fitur kenyamanannya, suspensinya yang nyaman, sebenarnya tidak perlu yang i7, itu juga sudah cukup dengan BMW 735 Li. Nah, itu bahkan Anda bisa menghemat 700 juta rupiah. Belum lagi prediksi saya sih ya, bisa salah bisa benar. Prediksi saya yang bensin mestinya akan memiliki resale value yang lebih terjaga secara persentase dibandingkan yang elektrik. Tapi kalau Anda ingin yang terbaik dari seri 7, ya sudah jelas yang i7. Penggeraknya sangat halus, benar-benar seperti didorong jin mobilnya, kencengnya minta ampun, dan biaya operasionalnya rendah. Serta satu lagi, kalau yang tipe bensin, Anda masih harus meminta driver Anda untuk mengisi bensin di SPBU, yang mana itu pasti mengeluarkan waktu dan tenaga. Tapi kalau ini sudah effortless sekali, tinggal taruh di rumah sebelah charging station, charge besok paginya penuh, setiap hari seperti itu. Dan mobil ini juga range-nya jauh untuk keluar kota sekalipun. Mungkin ini nggak buat semua orang, tapi yang jelas i7 adalah versi terbaik dari BMW seri 7, dan bahkan ini meninggalkan jauh rival-rivalnya di belakang. Bagaimana menurut Anda tentang mobil ini? Tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang Odoo untuk melancarkan bisnis Anda, supaya Anda bisa mungkin membeli atau meraih sesuatu yang hanya Anda idam-idamkan selama ini, Anda bisa cek link di deskripsi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.